Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah sholat subuh, alhamdulillah sholat subuh berjamaah sudah kita laksanakan. Insya Allah diterima di sisi Allah dan sebagai wasilah kita pemberat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Melanjutkan pembacaan syarah Riyadhus Shalihin. Sebelum melanjutkan ke topik utama, keutamaan sholat yang baru saja juga kita sudah laksanakan bersama-sama, sholat subuh berjamaah. Ada hal menarik terkait Riyadhus Shalihin, bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini karya Imam Nawawi di tahun 630 Hijriah. Yang menarik adalah beliau menuliskan karya ini di umur 19 tahun. Berkahnya Imam Nawawi yang kita kenal tuh ada dua. Di kita yang di Serang itu Imam Nawawi Al-Bantani, itu beda. Tapi kalau yang ini Imam Nawawi yang usia beliau 44 tahun, tapi saat di usia 19 sudah mengkaryakan Riyadhus Shalihin. Karya lain dari Imam Nawawi yang kita kenal yaitu Syarah Arba'in. Jadi kalau kita membaca hadis 40 hadis yang utama, itu selalu diawali yang pertama adalah bab niat. Pentingnya kita memperbarui atau pentingnya kita untuk memahami dulu niat. Itu di hadis Arba'in. Begitu juga di Riyadhus Shalihin, yang kitab yang disusun oleh Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, yaitu Riyad taman-taman atau Riyadhus taman-taman surga, as-sholihin, orang-orang soleh. Jadi kita berkumpul di sini adalah taman-tamannya surga bagi orang-orang yang soleh. Amin. Insya Allah kelak kita dikumpulkan di Jannatullah, surganya Allah. Kembali ke pembahasan utama terkait keutamaan sholat, bahwa sholat yang kita tahu adalah tiangnya agama, as-sholatu imaduddin. Sholat juga yang kita tahu bahwa ini adalah perintah yang oleh Allah langsung sendiri mengutus Nabi Muhammad untuk diangkat ke Arsy dengan peristiwa Isra Mi'raj, untuk diwahyukan perintah tentang sholat, sangat spesial. Di samping itu perlu juga kita mencermati atau mendapatkan hujah. Di sini saya menambahkan keterangan dari kitab Li'anatut Thalibin, yang biasa kalau di pesantren-pesantren itu kita kenal karya Imam Abi Bakar Syato. Jadi rujukan ulama Nusantara, diantaranya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, terus kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Soleh Darat, itu bersanadnya atau bersandarnya ke Abi Bakar Syato ini. Salah satu karyanya adalah kitab Li'anatut Thalibin. Menambahkan tentang keutamaan sholat, ada dua hal menarik terkait hujah atau kerangka berpikir mengapa sholat ini sangat utama, mengapa sholat ini sebagai pondasi amalan kita. Di keseharian Rasulullah, di dalam salah satu hadisnya, wujilat qurratu aini fis shalah, aku mendapati kebahagiaan hatiku fis shalah, di dalam sholat. Karena Nabi Muhammad tahu betul bahwa sholat itu sangat utama. Di dalam kitab Li'anatut Thalibin dijelaskan setidaknya ada dua kerangka berpikir atau sebagai argumen kita mengapa sholat ini sangat utama.
Yang pertama bahwa sholat itu harus kita nikmati. Beliau, Syekh Habib Bakar Syatok, menganalogikan seperti ini. Kenikmatan sholat itu lebih nikmat dibandingkan, mohon maaf kalau kita umumnya manusia yang bisa kita tahu kenikmatan adalah kenikmatan biologis, kenikmatan jima. Sholat itu lebih nikmat dari itu. Jadi di kerangka berpikir yang dibangun Syekh Habib Bakar Syatok, beliau mencontohkan seperti ini. Di saat terjadi gempa, misalnya tiba-tiba ada entah itu erupsi, tanah longsor atau gempa, suami istri atau hubungan badan itu tiba-tiba sejenak sudah tidak ada hasrat lagi untuk melanjutkan, meskipun itu dipandang sebagai kenikmatan yang utama. Berbeda kenikmatannya dengan di saat gempa tadi, kita cari-cari anak kita kehilangan anak kita atau orang tua kita terpisah jauh saat tsunami saja, misalnya di Aceh. Anggota keluarga, anak terpisah dari ibunya, anak terpisah dari orang tuanya, orang tua cari anaknya. Di saat terpisah jauh, seketika itu kembali dan ketemu, itu rasa kangen, rasa sayang, rasa cinta, itu tidak bisa dinilai lagi. Itulah kenikmatan yang bisa kita dapati sholat. Jadi dicontohkan seperti itu bahwa saat kita sholat, itu kita nemuin zat yang kita cintai. Kita akan bertemu dengan zat yang kita rindukan. Layaknya orang tua ketemu dengan yang dikasihi. Saat kita sholat, kita ketemu dengan zat yang kita cintai. Maka kenikmatan itu melebihi daripada, mohon maaf tadi, kenikmatan jima atau kenikmatan biologis. Itu kerangka berpikir pertama yang dibangun, yang dijelaskan dalam kitab Li'anatut Thalibin mengenai keutamaan sholat. Selanjutnya, tentang arti pentingnya sholat. Kerangka berpikir yang kedua, bahwa sholat adalah representasi dari miniatur kehidupan. Jadi dimulai dari kita takbiratul ihram, kita dilahirkan, terus kemudian kita berdiri untuk mendirikan sholat, itu adalah representasi kita hidup di dunia. Artinya, kita mulai dari membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat yang ada di dalam Al-Quran, yang kesemuanya adalah tuntunan kita dalam keseharian, itu adalah hakikat berdirinya di sholat. Yaitu saat kita berdiri, miniatur analoginya sebagai hidup di dunia. Kemudian saat kita ruku, itu adalah sejatinya representasi dari mati. Bahwa apa yang kita ruku, kita menghadap ke bawah, itu adalah kuburan kita yang akan nanti kita tempati. Makanya para nabi Allah itu kalau meninggal, di saat dia ruku, di saat dia terbaring, disitulah dimakamkan. Makanya saat kita ruku itulah bawah, sejatinya yang kita lihat di bawah itu adalah kuburan kita. Maka kita akan selalu ingat kematian. Selanjutnya bangkit dari ruku, itu adalah i'tidal. Berdiri, bangkit dari ruku, itu adalah representasi atau perwujudan dibangkitkan dari kubur. Kita mati, nanti kelak akan dibangkitkan, itu adalah sejatinya analogi dari i'tidal. Setelah i'tidal, kemudian kita lanjutkan dengan sujud. Sujud di dalam kitab Li'anatut Thalibin itu representasi dari kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Inilah makanya saat kita sujud, kita menghamba kepada Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, Engkau yang maha tinggi. Itu adalah yang kita gaung-gaungkan juga yang saat kita mintakan saat kita dikumpulkan di yaumul qiyamah. Dulu di antara dua sujud, itu adalah representasi adalah penantian amalan kita, entah kita nanti nerima amal baik atau amal buruk. Kemudian kita sujud lagi, maka sujud kembalinya yang kedua itu adalah kita memohonkan kepada Allah supaya menerima catatan amal dengan tangan kanan. Itulah yang seharusnya setiap saat yang kita lakukan dalam sholat yang harus
eh, benar-benar kita pahami serta benar-benar kita menghayatinya. Berdiri itu perwujudan dari hidup di dunia, rukuk itu nanti kita diingatkan untuk mati, i'tidal itu dibangkitkan lagi kembali dari kematian, kita dihidupkan kembali atau yaumul ba'ats. Sujud itu adalah perwujudan dari dikumpulkan di yaumul mahsyar, duduk di antara dua sujud itu adalah penantian amal baik dan sujud kembali. Sehingga jika kita mendalami sholat itu tadi, maka penghayatan kita terkait sindiran Quran di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Siapakah orang yang celaka yang sholat itu? Alladzina hum ang sholatihim sahun. Alladzi, yaitu orang-orang yang hum mereka, sholatihim di antara sholat-sholat mereka sahun, lalai. Lalai di dalam tafsir Jalalain itu diartikan tidak paham apa yang dibaca. Jadi saat kita Fatihah tidak tahu apa yang kita baca artinya, kemudian kita i'tidal bacanya apa, bangkit, itulah di dalam kitab Jalalain mengartikan arti kata sahun, lalai, yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya. Semoga kita bisa memperbaiki sholat kita dengan sedikit demi sedikit untuk memahamkan arti bacaan tiap katanya, sehingga apa yang kita baca itu benar-benar perwujudan dari hati kita, sehingga tidak berlebihan. Jika dulu ada anekdot tentang yang burung beo bersama kiainya, karena selalu ngaji dia berucap la ilaha illallah terus, tetapi saat diterkam kucing, burung beo tadi itu hanya nggak bisa berucap la ilaha illallah, tetapi itulah yang membuat sedih kiai tersebut karena memelihara beo. Dia teringat jangan sampai saat kita meninggal kita berucap la ilaha illallah terus, tetapi tidak kita dawamkan dalam hati sampai akhir kelak hayat kita, kalimat la ilaha illallah itu terlepas dari dalam hati kita. Nauzubillah. Di Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, yaitu Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Insya Allah sampai ini ya, suruk ya. Kita sambil menunggu suruk, insya Allah pahala haji dan umroh insya Allah bisa kita dapatkan. Jadi di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Yang menarik, inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah, anil fakhsya, yaitu keji, wal munkar. Fakhsya di kitab Jalalain, tafsir Jalalain, itu diartikan adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan wahyu, fakhsya. Sementara mungkar adalah hal yang bertentangan dengan akal. Fakhsya itu kita melawan wahyu, contoh misalnya ada patung, sesembahan patung, itu kan sesuatu yang mengingkari wahyu dari Allah, itu fakhsya. Jadi hal-hal yang bersifat ketauhidan itu disebut sebagai fakhsya. Sementara mungkar adalah sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat. Misalnya perbuatan mencuri, berbohong, ingkar, ini adalah mungkar. Hal yang bertentangan dengan akal sehat. Nah, sholat itu bisa menjauhkan dari perbuatan fakhsya keji tadi, wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Sehingga dalam syarahnya hadis yang menarik adalah ini hadis 1042. Tadi disebutkan di awal, Riyadhus Shalihin itu tersusun dari kurang lebih 1890
hadis. Dengan babnya itu ada 370 bab, serta kalau ininya kitabnya ada 19 kitab. Ini hadis yang ke 1042, artinya 1042 dari 1890. Disebutkan di dalam hadis 1042, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, sami'tu Rasulullah, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, ara'aitum, apa yang kamu lihat atau bagaimana pendapat kamu, lau anna, seandainya, nahron, ada sungai, bibabin, di dekat pintu, ahadikum, di antara kamu, yaktasilu minha, engkau mandi darinya, kulla yaumin, setiap hari, khomsan marotin, khomsan 5 marotin kali, engkau mandi 5 kali di sungai tersebut. Hal yabqa, apakah masih tersisa kotoran, min daronihi syai'un, yang tertinggal darinya. Qalu, maka sahabat menjawab, la yabqa, tidak ada kotoran, min daronaini syai'un, yang tertinggal. Qala, bersabda Rasulullah, fadzalika, yang demikian itu, mathalus sholah, seperti perumpamaan sholat, khomsin, seperti perumpamaan sholat 5 waktu, yamhullaha bi bahinal khotoyah, engkau itulah perumpamaan dari sholat yamhu, yaitu menghapus, khotoya, yaitu dosa-dosa. Hadis mutafakun alaih, mutafakun yang disepakati alaih, yaitu dua pensyarah periwayat hadis, yaitu Bukhari dan Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, pernah aku mendengar Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian sekiranya di dekat pintu salah seorang di antara kalian ada sebuah sungai. Di sungai itu dia mandi 5 kali setiap hari, maka apakah masih tersisa kotoran dari orang tersebut? Sahabat menjawab, tidak ada sedikit pun sisa kotoran itu. Lantas Rasulullah bersabda, itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Dengan 5 sholat itu Allah menghapus dosa-dosa kalian. Hadis mutafakun alaih. Hadis berikutnya, hadis 1043, ini rawahu Muslim. Kalau dulu di pesantren itu juga kadang dikaji bedanya riwayat hadis Bukhari dan hadis Muslim. Kalau hadis Bukhari itu pembabannya, pengurutannya berdasarkan kesohihan. Jadi yang paling valid biasanya mutawatir, biasanya saat Rasulullah sholat berjamaah atau saat khutbah Jumat, maka didengar semua sahabat, itu mutawatir, maka itu validitasnya paling tinggi dibandingkan dengan hadis ahadi yang seorang per orang, maka kevalidannya yang mutawatir terlebih dahulu, itu hadis Bukhari berdasarkan kesohihan. Sementara kalau hadis Muslim itu periwayatannya berdasarkan nasah mansuh, dari urut-urutan awal kejadian berurut sampai dengan yang dari yang paling lama sampai yang terbaru, berdasarkan urutan kejadian nasah mansuh. Ini hadis riwayat Muslim, hadis nomor 1043. Wa an Abi Jabrin, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus sholawati khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babin ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, masalus salat, perumpamaan salat khamsin yang 5 kali, kamasali nahrin, seperti perumpamaan sungai, jarin, gomrin yang mengalir, babin ahadikum, di antara kamu, yaktasilu, engkau mandi darinya kula yaumin khamsin, engkau mandi darinya setiap hari sebanyak 5 kali.
Tadi keutamaan sholat hampir mirip dari muttafaqun alaih dan Muslim, bahwa sholat 5 waktu itu menghapus dosa kita sebanyak 5 kali, seperti halnya kita kalau di dekat sungai kita mandi sebanyak 5 kali, maka tubuh kita akan suci atau bersih. Yang selanjutnya, hadis 1044 ini sedikit berbeda tentang keutamaan dari sholat. Wa an ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulun asoban, sesungguhnya rajulan, ada seorang laki-laki asoban yang mencium, minim ro'atin, dari wanita, qoblatan, sembunyi atau sebelumnya, fa'atan Nabi, maka diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, dan melaporkannya, fa anzalallahu ta'ala wa aqimis shalah tarafan nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnu sayyiat. Faqala rajul, berkatalah laki tersebut, aliyah hadza, qala li jami'in ummati kullihim. Hadis muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud diceritakan, pernah seorang laki-laki terlanjur mencium seorang wanita, lalu dia datang melaporkannya kepada Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan ayat, yaitu surat Quran surat Hud 114, dan laksanakanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Laki-laki itu berkata, apakah ketentuan ini hanya untuk saya? Rasulullah menjawab, tidak, itu berlaku untuk semua umatku. Jadi di sini ada dua, asbabun nuzul sekaligus asbabul wurud. Kalau sebab turunnya wahyu Quran itu asbabun nuzul, sementara kalau historical atau sejarah turunnya hadis tersebut atau itu disebut asbabul wurud. Diceritakan dulu itu di zaman Rasulullah, sahabat juga ada ya yang soleh betul, juga ada yang setengah-setengah soleh. Itu dia lagi berdagang, dagang kurma, pembelinya wanita, dibilang kalau mau barang dagangan yang bagus ada di dalam rumah. Saat di dalam rumah, ya tadi tiba-tiba disosor, dicium aja sama sahabat tadi. Nah kalau zaman dulu fair, setelah itu, setelah melakukan perbuatan dosa tersebut, dia mengadu, melaporkan ke Rasulullah apa konsekuensinya, apa hukumannya. Dan Rasulullah menjawab, maka kamu sholatlah, sholat 5 waktu, karena sesungguhnya dari sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah kamu lakukan. Catatannya dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa-dosa besar seperti musyrik, membunuh orang, itu tidak bisa dihapuskan dengan kaifiat atau tata cara sholat tersebut. Hadis 1045. Hadis riwayat Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salawatul khamsin wal jum'atu ila jum'ati kuffaratun lima bainahum ma lahum tukshal kabair. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah penembus dosa, selama tidak ada melakukan dosa-dosa besar. Seperti saya singgung sebelumnya, bahwa ini adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tetapi selama tidak melakukan taksyul kabair, yaitu dosa-dosa yang besar. Yang hadis terakhir
terkait keutamaan sholat. An Utsman, yang menarik sebelum 1046, kalau di hadis kita akan mengenal 3 istilah yang utamanya, yaitu sanad, matan, sama rawi. Sanad itu kita artikan menyandarkannya ke siapa? An Jabir, an Abdi Mas'ud, an itu adalah sanadnya. Sementara kalau matan, ujung dari an tadi, refernya ke siapa, merujuknya ke siapa, itu adalah matan. Dan rawi adalah periwayatnya siapa. Kalau zaman sahabat, periwayat yang kita kenal adalah Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, serta Anas bin Malik. Itu adalah rawi, perawinya. Seperti An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan, ini adalah pensanadnya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min amri muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha ila kanat kafarata lima qablatan min dzambin ma lam tu'ta kabiratan wa dzalika dahra kulli. Dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sekaligus sebagai matannya, dia yang penyampai hadis tersebut. Pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidakkah seorang muslim yang menyongsong hadirnya sholat fardu, lalu dia memperbagus wudunya, kekhusyuannya, kemudian memperbagus rukuknya, melainkan sholatnya itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya, selagi dia tidak melakukan dosa besar. Dan yang demikian itu berlaku sepanjang masa. Jadi sholat di antara sholat subuh ke zuhur itu dihapuskan nanti saat zuhur ke asar ada dosa kecil, nanti itu dihapuskan saat asar. Maka inilah yang berkelanjutan. Demikian tadi kandungan hadis 1046. Setidaknya ada 3 substansi ya, 3 poin. Seorang muslim sedianya memperbagus wudu untuk sholat sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah. Poin yang kedua, khusyuk adalah ruhnya sholat. Bagaimana kita bisa khusyuk? Yaitu tadi, kita pahami dulu bacaan sholat, kita hayati dulu setiap gerakan, esensinya apa, maknanya apa. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat dengan khusyuk, beruntunglah dia dan kelak dia akan sukses. Serta sholat sejatinya penghapus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba apabila dikerjakan dengan penuh penghayatan dan ketundukan. Sholat juga representasi bahwa kita adalah seorang hamba, Allah adalah sebagai Rob atau sesembahan kita. Itulah esensi sebenarnya kenapa kita mengerjakan sholat. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.